yang dimana mereka para Wahabi tidak mempercayai ahlul baitnya Nabi Muhammad, tidak memuliakan ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kawula panjenengan melihat orang yang mengaku pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari memberanikan diri mereka sampai Rois Suriah PBNU dicaci maki. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Di mana mukanya kira-kira? Sayyidina Hasan Al-Basri, beliau menyindir beberapa oknum yang dimana mereka itu ahli ibadah, ahli sholat, ahli ini dan itu. Tapi mereka tidak mendapatkan karunia dari Allah untuk mencintai keluarga Nabi. Sehingga beliau mengatakan masakin qatalatul Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sungguh kasihan sekali bagi orang yang ikut di dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Dan pelaku-pelakunya orang Islam, Pak. Walau dakhalul jannah, mereka itu masuk ke dalam surga bifadlillah, karena sebab karunia Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatajarra'u ahaduhum ayyamurra bid-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qatala waladah. Mana berani orang itu nanti ketika simpangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menolong satu persatu kepada umatnya. Terus ternyata ini ada orang yang ternyata membunuh anak cucunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyakiti anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mukanya kira-kira? Wallahi, kata beliau bersumpah, lau anna li madkhalan fi qatlihi, kalau seandainya saya punya celah, saya itu masuk kepada orang-orang yang ikut membunuh Sayyidina Husain, terbunuhnya dalam pembunuhan Sayyidina Husain itu. Wa khuyyirtu bainal jannati wan nar. Lalu kemudian aku dikasih pilih sama Allah. Kau pengen surga atau pilih neraka? Lakhtartun nara. Aku pasti akan pilih masuk neraka. Kenapa? Khaufan ayyang dura ilayyan nabi fil jannati nadrata ghadab tu'dhini wa tu'dhihi. Aku khawatir nanti kalau seandainya aku pilih surga lalu aku dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sementara surga diciptakan oleh Allah untuk baginda Nabi. Sementara kenikmatan terbesar dalam surga adalah kebersamaan dengan Rasulullah Muhammad. Lalu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad tahu bahwa saya itu adalah ikut andil dalam pembunuhan Sayyidina Husain, maka Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memandang saya di dalam surganya dengan pandangan murka kepada saya. Itu akan benar-benar menyakitkan, bahkan melebihi siksa neraka. Tu'dhini, pandangan murkanya Nabi di surga itu akan membuat sakit saya, dan ketika Nabi melihat saya akan menyakiti lagi hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka para rawuh yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman dulu kita itu sibuk dengan mengurusi orang-orang Syiah yang dimana mencaci maki sahabat, berpindah lagi yang dimana mereka para Wahabi tidak mempercayai ahlul baitnya Nabi Muhammad. Pada saat ini kawula panjenengan melihat orang yang mengaku pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari memberanikan diri mereka sampai Rois Suriah PBNU dicaci maki. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Orang boleh berani kepada para ulama. Bagi mereka orang soleh, satu keutamaan untuk diangkat derajatnya. Tapi bagi orang yang dihinakan oleh Allah untuk menghina mereka, maka itu adalah sebuah kebinasaan bagi mereka. Dawuhipun Kanjeng Nabi, lau anna rajulan, kalau ada seorang laki-laki, safana bainar rugni wal magam, dia bersimpuh antara rukun, artinya Ka'bah, wal magam, dan juga magam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Allah Ibrahim. Dia beribadah di situ. Wasalla wasam, dia ahli salat, dia ahli puasa. Lalu kemudian dia itu mati dalam keadaan di dalam hatinya ada bughd li ali Muhammad fahuwa finnar.
ada kebencian kepada keluarganya Nabi Muhammad, maka orang ini tempatnya di nerakanya Allah. Faliyadzubillahi min dzalik.